Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini meskipun mendung masih terus menghantui kita, tetapi kita tahu dan percaya bahwa di balik mendung itu selalu ada matahari, ada pelangi. Dan inilah selalu yang menjadi harapan kita, bahwa di tengah-tengah hidup kita yang diselimuti kabut dan mendung sekalipun, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mencari kehendak-Nya, agar kita menjadi orang beriman yang senantiasa siap dituntun Tuhan. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk merenungkan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Di hadapan kami Tuhan, kerap kali kami diperhadapkan dengan hal-hal yang cukup rumit untuk mengambil pilihan yang perlu dari semua keperluan, untuk mementingkan yang paling penting dari semua kepentingan. Kadang kami terperosok, terjebak oleh karena kelemahan dan kerapuhan tubuh jasmani kami, indera, dan keinginan-keinginan diri kami. Karena itu Bapa, tuntunlah kami semua di dalam roh Tuhan yang kudus, agar kami mampu untuk memilih yang penting dari semua kepentingan, yang perlu dari semua keperluan, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menjadi yang utama dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu kiranya menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita telah sampai pada Amsal 23 dan hari ini kita renungkan ayat 4 dan 5 yang berbunyi, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Aneh enggak saudara-saudara ayat ini? Ngayawara enggak sih? Kita hidup bersusah payah, berjerih lelah, memeras keringat, bahkan bila perlu direwangi berantem. Lah kok tiba-tiba pengamsal dengan enteng mengatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Aneh benar ini. Tetapi benar enggak sih? Keliru enggak ini? Tentu saudara-saudara ini benar dan tidak mungkin keliru. Menjadi salah kalau kita berpikir bahwa ayat ini melarang kita untuk cari duit. Sebab ayat ini bicara bukan larangan soal cari duit. Bukan soal jadi kaya, banyak duitnya. Bukan itu. Alkitab, saudara-saudara, tidak bicara yang material dan bendawi itu buruk, apalagi jahat. Bahkan Alkitab menyaksikan yang pertama kali diciptakan dalam kisah penciptaan. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah keseluruhannya adalah benda.
langit dan bumi, pohon-pohon, semua yang ada di dunia ini. Dan kemudian setelah penciptaan itu, Allah melihat bahwa semua itu sungguh amat baik. Pada Kejadian 1 ayat 31. Ini rekomendasi dari Allah. Ini apresiasi dari Allah sendiri. Ketika melihat semua ciptaan yang bendawi dan material itu sudah jadi. Komentar Allah yang sangat apresiatif tentang dunia materi. Kira apa yang salah dengan bendawi dan yang material? Yang tidak boleh itu adalah mengagung-agungkan yang material, mendewa-dewakan yang bendawi. Inilah yang bukan yang ideal yang dimaui Allah. Yaitu ketika kekayaan itu menjadi tujuan yang dianggap paling utama dan yang paling penting dari semua kepentingan. Dan oleh karena itu amat sangat dipentingkan dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Namun saudara-saudara, mengagung-agungkan yang serba spiritual, yang rohani saja, yang dianggap mulia lebih tinggi, ini juga tidak kalah salahnya. Yang penting doa saja. Kapan mau kerja? Oleh karena apa? Oleh karena manusia adalah jiwa dan raga. Jiwa di dalam raga, atau raga ini yang di dalamnya ada jiwa. Kita ini terdiri dari jiwa dan roh dan raga atau tubuh ini. Nah, kalau manusia beranggapan yang paling penting adalah jiwa atau roh, maka raga diabaikan, tubuh diabaikan, material diabaikan. Nah, kehidupan dunia lalu ditinggalkan. Soal-soal kemasyarakatan, soal-soal politik, kemudian ekonomi diabaikan. Karena itu dunia benda, dunia materi. Dan itu artinya duit juga dianggap kotor. Bahkan cenderung jahat. Tetapi Alkitab tidak bicara demikian. Tidak seperti itu. Alkitab tidak anti duit, juga tidak alergi membicarakan duit, apalagi mencari duit. Sebaliknya, Alkitab menghargai duit, harta, kekayaan. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang banyak yang diberkati, kaya raya. Abraham amat sangat kaya. Ayub juga setiap hari syukuran. Daud dan Salomo adalah orang-orang kaya. Bahkan Yesus sendiri di dalam karya pekabaran Injilnya disponsori oleh wanita-wanita berduit. Dan Yudas adalah bendahara uang kas dari barisan para murid Yesus. Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya bahwa duit ini mendapat tempat yang terhormat. Sehingga perlu diangkat pengelola keuangan yang namanya bendahara. Nah, kalau duit itu duniawi dan jahat, pasti tidak dibutuhkan pejabat istimewa semacam Yudas. Karena jabatan bendahara itu prestisius, istimewa, strategis, dan amat sangat penting. Oh, tidak sembarangan orang dapat jadi bendahara. Tidak sembarangan orang diangkat jadi bendahara. Karena ini memang berat. Bukan hanya kejujuran tetapi kerapian.
Oh, kalau orang jujur banyak, di gereja juga banyak. Tetapi yang rapi inilah yang langka. Kadang-kadang laporan keuangan sampai 3 tahun tidak pernah dilaporkan. Saya membayangkan bagaimana caranya menyusun laporan. Kalau bertahun-tahun tidak pernah dilaporkan. Jelas bahwa kitab suci itu tidak anti kekayaan. Harta itu bukan setan, juga bukan barang haram. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Monggo bercita-cita jadi orang sekaya-kayanya. Ini bukan barang haram, asal carinya halal. Tidak pakai korupsi, tidak lewat pesugihan, tidak lewat tuyul, tapi lewat doa dan kerja keras. Yang diharapkan oleh kitab suci adalah bukan duitnya, tetapi cinta pada uangnya. Menjadikan duit ini di dalam bahasa Pengamsal itu jadi tujuan. Karena kalau jadi tujuan, pada hakikatnya uang itu menjadi Tuhan, menjadi mamon, menjadi dewa, menjadi menggantikan Allah yang sejati. Padahal kekayaan itu bukan lagi tujuan kalau begitu. Ini kan hanya alat loh. Hakikatnya ia bisa menjadi Tuhan. Itu memperbudak hidup kita kalau menjadi tujuan. Membuat kita tidak punya waktu untuk sekedar berdoa kepada Allah. Membuat kita absen di dalam ibadah kita. Membuat kita tidak punya waktu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Bahkan karena duit pula, orang bisa melakukan apa saja, termasuk menyakiti dan menista sesama kita. Nah, ini yang dilarang oleh Alkitab. Cinta uang adalah akar kejahatan. Perhatikan dengan baik, saudara-saudara. Akar kejahatan itu bukan pada uangnya, tetapi pada cinta uang. Uang kemudian menjadi tuan kita, kekasih kita, yang untuknya kita berikan semua yang kita punya, waktu, perhatian, semua semangat kita, dan yang kita ada. Yang untuknya kita juga rela melakukan apa saja, termasuk begal, ngerampok bank, juga jadi maklar kasus atau ya KKN. Cinta uang inilah yang dilarang oleh Alkitab, yang diharamkan oleh Tuhan, tetapi duitnya tidak. Pengamsal menggambarkan betapa fananya kekayaan, terbatasnya yang jadi tujuan kita. Kalau engkau mengamat-amatinya, kata pengamsal, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau waktu kita habis, kemudian kesempatan mulia kita lepas, masa kontrak kita di bumi selesai, semua yang kita genggam lenyap, semua yang kita kumpulkan sudah berpindah tangan, terbang. Dinikmati bukan oleh kita, ia terbang tinggi mengangkasa. Tidak jarang malah hanya menimbulkan konflik, pertengkaran, rebutan warisan anak cucu dan keturunannya. Kalau secara pragmatis, duit itu memang sangat penting. Tetapi bukan yang terpenting. Amat sangat bermanfaat di dalam banyak hal, tetapi tidak untuk semua hal. Bahkan di dalam kekuatannya, ia tetap benda yang terbatas. Ada tulisan yang mungkin saudara-saudara pernah membaca. Dengan duit, kita bisa beli tempat tidur, tetapi bukan kenyamanan tidur. Dengan duit, kita bisa membeli makanan, tetapi tidak selera makan. Dengan duit, orang dapat membeli rumah,
tetapi bukan keharmonisan keluarga. Dengan duit orang dapat membeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Dengan duit orang dapat membeli salib, tetapi bukan juru selamat. Dengan duit orang dapat membeli bangku gereja, tapi bukan sorga. Dan ini yang penting, apa yang tidak dapat diberikan oleh duit kita, ternyata diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, duit, harta, kekayaan harus kita tempatkan pada tempatnya. Bahwa ia hanya alat, dan oleh karena alat dia akan kita pakai kalau kita butuh. Kita tinggalkan bila kita tidak butuhkan. Jangan pernah dan tidak boleh dia meraja, menjadi Tuhan kita, merajai waktu, merajai ruang, merajai pikiran, hati, supaya kita tidak menjadi budaknya, tetapi supaya kita jadi tuannya. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya karena kekayaannya, tetapi hanya karena ia menyalahgunakan kekayaannya itulah, yaitu sikap arogan yang sok-sokan dengan melecehkan orang yang kecil, orang yang miskin karena kemiskinannya, menindas mereka yang kekurangan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita mengagung-agungkan kemiskinan, karena kemiskinan juga bukan sesuatu yang dicita-citakan Alkitab. Sebab bagaimana kita mampu menolong orang lain kalau menolong diri sendiri saja tidak mampu? Bagaimana kita mau berbagi bila tidak ada yang bisa dibagi-bagikan? Jadi soalnya ialah bukan dari mananya duit itu, tetapi soal bagaimananya. Bagaimana kita menggunakan dan menyalahgunakan harta, itulah yang menjadi persoalan orang percaya. Jadi bukan sesuatu yang haram, bukan setan, boleh dicari, asal jangan dari Tuhan dan menggantikan Tuhan, membuat kita tidak punya waktu sama sekali untuk Dia. Karena kalau kita sudah diperalat, menjadikan Dia Tuhan, disitulah akar kejahatan. Kita bisa melakukan apa saja yang bukan hanya membahayakan orang lain, tetapi juga dan terutama malah diri kita sendiri. Karena kekayaan yang dicari seperti itu menjadi berhala. Kita menjadi penyembah Mammon atau dewa berhala. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.